semuanya, perkenalkan kami kelas 11 IPA 3 SIF 1 SMA Kasyura Dikara angkatan 66. Kali ini kami akan melakukan review tempat bersejarah Taman Renungan Bung Karno. Selamat menyaksikan. Dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan, sang proklamator Presiden Soekarno dilihat sebagai ancaman bagi para penjajah. Karena itu, gerakannya harus dihambat. Pada tahun 1934 sampai 1938, Presiden Soekarno diasingkan ke kota Ende, kota kecil terpencil, jauh dari ibu kota, jauh dari keramaian. Awalnya dikira mampu membungkam pergerakan bangsa Indonesia, justru menjadi titik awal dari kemerdekaan. Taman Renungan Bung Karno menjadi salah satu saksi sejarah bagaimana dasar negara dibentuk. Di tempat inilah Bapak Soekarno menemukan dasar negara bangsa Indonesia, mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan juga budaya. Taman Renungan Bung Karno merupakan salah satu ikon utama kota Ende yang terletak di Jalan Soekarno kilometer 0 pusat kota Ende. Taman ini diresmikan pada tanggal 1 Juni 2013 oleh Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Indonesia pada saat itu. Seperti yang kita ketahui dari sejarah pembentukan taman ini, yaitu adanya sejarah Pancasila. Ikon terpenting di taman ini yaitu pohon sukun dan patung Bapak Insinyur Soekarno yang sedang merenung memandang laut. Bisa dilihat, di sini ada banyak perubahan. Taman ini sekarang masih dalam proses renovasi. Ini adalah lukisan yang menggambarkan tentang awal mula Bung Karno datang ke kota Ende. Kemudian, di sini ada beberapa ornamen-ornamen berupa patung pahlawan dari daerah Endelio. Taman Renungan ini dibuka untuk umum dan tidak memungut biaya bagi yang ingin berkunjung dan bersantai di taman ini. Taman Renungan ini direkomendasikan bagi semua orang, terlebih untuk para pelajar yang ingin mencari suasana baru dalam belajar. Taman ini juga tersedia berbagai fasilitas seperti wifi, tempat-tempat nongkrong, spot-spot untuk belajar yang menarik dan menyenangkan. Sebelum diresmikan pada tahun 2013, taman ini pernah dirombak karena tidak terurus. Kemudian taman ini diurus lagi pada tahun 2019. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama pengunjung. Apa yang membuat ini kakak-kakak bisa datang ke Taman Renungan Bung Karno? Apa daya tariknya itu apa? Ya, pertama taman ini namanya Taman Renungan Bung Karno. Jadi kami ingin tahu tempat di mana Bung Karno ini melahirkan Pancasila. Apa yang terlintas di benak kakak kesan pertama itu setelah datang? Kesan pertama ya, oh ini ya, jadi kita bayangin, oh ini ya tempat yang dulu tuh Bung Karno duduk, merenung, terus lahirlah Pancasila ya, gitu sih ya. Itu yang Kakak ini pertama kali datang ke sini atau pertama. setelah lihat-lihat kayak apa kekurangan atau kelebihan itu? Kekurangannya yaitu karena kan kami pengen tahu nih, ya kita sudah tahu, oh ini ya tempatnya dulu Bung Karno, jadi kami membayang-bayangkan zaman dulunya ini pohon seperti apa, cuman kan kami perlu cerita. Jadi mungkin itu sih perlu ada tour guide itu yang bisa menjelaskan, karena nggak ada apa, entah bukan tour guide sih, apa narasi kayak yang tulis-tulisan ceritanya tentang sejarah itu yang kami perlu tahu sih. Baik, terima kasih banyak kakak atas waktunya. Terima kasih. Teman-teman ini berasal dari sekolah mana? Dari SMA Negeri 2 ini. Apa tujuan teman-teman datang ke sini? Atau kayak untuk apa? Sama Kalau menurut teman-teman sekalian, apa kelebihan dan kekurangan dari taman ini yang teman-teman lihat? Teman-teman sering datang ke sini, kan? Atau? jarang-jarang sih. Cuman kalau kelebihannya tuh pemandangannya bagus, punya spot foto. Iya. Kalau kekurangannya tuh kebersihannya kurang bagus ya. Juga karena ada pohon banyak, juga kayak pengawasan kebersihan itu kurang. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada Pak Nes di sini. Selamat siang Pak. Baik Pak.
Kami mau bertanya sedikit Pak, kalau tempat ini, Taman Renungan Bung Karno ini, mungkin Pak bisa ceritakan sedikit sejarah dan latar belakang sampai dibentuknya. Baik. Pertama, ketika Bung Karno diasingkan di Indonesia tahun 1838, maka tempat ini menjadi tempat favorit Bung Karno ketika dia diasingkan di selama 4 tahun. Lalu, ketika Bung Karno berkunjung kembali tahun 54 dan Bung Karno berpidato di lapangan itu dan mempertegas bahwa di bawah konstitusi ini tempat di mana dia sering duduk merenung nilai-nilai Pancasila yang akhirnya dibentuk Pancasila. Jadi Pancasila itu dibentukkan dan dirumuskan secara utuh di tempat ini. Gitu. Makanya berkembang terus. Akhirnya tahun 2013 renovasi lagi taman ini. Kalian berganti nama dari nama yang pertama itu Taman Remaja, jadi beralih ke Taman Renungan Bung Karno saat berhubungan dengan Wakil Presiden waktu itu Pak Budiono. Lapangan Pancasila pun demikian, dari lapangan PT menjadi lapangan Pancasila. Jadi itu sekitar tentang taman sampai ke nama Taman Renungan Bung Karno. Kalau dari Bapak pribadi, apa pesan Bapak waktu datang ke sini tiap kali? Saya memang saya kerja di sini dari tahun 96. Dulu Museum Bahari masih ada. Ya, jadi buat saya tempat ini ya gimana punya nilai sejarah yang tinggi dan ini satu bangsa ini. Karena bagaimanapun juga bayangkan saja nilai ketuhanan itu ditemukan di tempat ini. Sila terakhir yang menjadi sila pertama ketuhanan yang masa itu ditemukan di tempat ini. Jadi dia punya nilai sejarah yang sangat melekat dengan perjalanan bangsa saat ini sampai detik ini, tahu sampai kapan ke depan. Kami sebagai pelajar Pak, menurut Bapak apa pesan yang mungkin Bapak bisa berikan untuk kami pelajar? Sebenarnya kalau untuk kalian sebagai pelajar kan penerus bangsa, tetapi nilai-nilai yang didapat di sekolah tentang Pancasila diterapkan dengan baik dan benar dan sudah tepat sasaran. Jangan nilai-nilai itu didekatkan oleh kita generasi muda sebagai pelajar, tapi kita ini tumbuh dan berkembang. Jadi nilai-nilai yang mulai dari butir pertama hak ketuhanan dan sampai keadilan dipelajari dengan baik dan benar sehingga utuh pemahamannya, jangan setengah-setengah. Terima kasih Pak. Jadi remaja apalagi di Kabupaten Inde ini harus punya semangat yang besar tentang Pancasila karena mereka yang punya tempat ini. Ya, persis. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan dan waktunya. Sekian wawancara saya. Mari kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Sekarang saya berada dengan Bapak Yosef, Kabid Kebudayaan Kabupaten Inde. Baik Bapak, berapa luas taman renungan ini? Luas taman renungan ini 50 kali 150 meter persegi. Apa latar belakang perenovasian taman ini Pak? Latar belakang renovasi taman ini desainnya oleh Bapak Mas Agen Jafar sebagai bupati. Jadi desain ini menggambarkan tempat ini tempat bersejarah. Jadi di tempat ini pula banyak seniman-seniman, banyak pendidik, mahasiswa, terus pelajar bisa untuk kreatif berpikir. Dimana di tempat ini mungkin ada perlombaan, ada tempat-tempat bereaksi beristirahat. Nah, inilah taman. Baik Pak. Setelah itu apa saja bagian-bagian taman yang akan direnovasi Pak? Kalau saat ini sebelum renovasi taman ini dibangun oleh pihak dari Jakarta. Jadi ada bentuk taman ini yang panjang ini 8 meter. 8 meter. Menandakan bulan Agustus. Terus yang ke sana ke utara ini 45 meter. 45. Menandakan tahun 45. Tahun 45 ya. Terus yang tempat duduk ini bangku ini 17 meter. 17. Jadi 17 meter itu tanggal. Tanggal 17 bulan 8 ya, tahun 45. Baik Pak, menarik sekali. Ya, setelah itu apakah ada tindak lanjut dari pihak pemerintah berkaitan dengan kekurangan fasilitas toilet di Taman Renungan ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi bangunan saat ini memang fasilitasnya belum lengkap. Nah, karena butuh renovasi lagi menyangkut dengan toilet,
terus menyangkut dengan pengamanan. Karena sampai saat ini pagar ini belum ada pengamanan. Jadi dengan situasi PAD kita sangat menurun, dilanjut dengan situasi pandemi COVID, jadi renovasi ini belum dilanjutkan, belum dipikirkan. Yang terakhir nih Bapak, bagaimana rencana pembangunan lanjutan Taman Renungan? Sampai saat ini saya sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah berusaha untuk berpikir dalam arti untuk melapor kepada Pemda, pemimpin daerah untuk bisa berinovasi demi kenyamanan dan pelestarian Taman Renungan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Yang terakhir teman-teman, kita minta pesan dari Bapak untuk remaja Kabupaten Ende. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya yang saat ini di Kabid Kebudayaan, kehadiran teman-teman, adik-adik dan para pelajar atau siapa saja simpatisan di sini harus berlandasan dengan budaya. Kita dasar dengan budaya. Jadi kehadiran kita di sini pasti diri kita pribadi kita sudah tercermin dengan budaya hidup. Jadi melestarikan, menjaga, terus setidak-tidaknya ke sini bagi pelajar harus memahami sejak kapan Soekarno ada di Ende dan kota Ende adalah kota rahimnya Pancasila. Jadi kita harus berpromosi kepada dunia luar bahwa tempat inilah tempat yang bersejarah sehingga dari Ende untuk Indonesia. Mengapa dia berada di Ende? Itu berarti sebuah ilham yang diberikan Tuhan untuk dia berada di sini untuk menerima 5 butir Pancasila yang menjadi Indonesia ini seperti ini. Tanpa Ende belum tentu. Tanpa Ende belum tentu. Jadi kita harus bangga sebagai pelajar harus berpromosi bahwa kita harus bangga bahwa kota Ende adalah kota rahimnya Pancasila. Kita harus berbangga. Jadi sehingga kepergian kita kemana bawalah visi-misi bahwa Ende adalah rahim Pancasila. Ende sudah bersatu. Ende kehidupannya sangat rukun. Jadi dasar dari Pancasila di 5 sila ini sudah ada di Ende. Dengan ambil kehidupan kebudayaan ada di Ende. Budaya hidup kita sudah mencerminkan Pancasila. Bukan berarti kita setelah Pancasila baru kita mengikuti, tidak. Nah, Soekarno ada di Ende, dia merenungkan kehidupan kita itu ada di Ende bahwa inilah Pancasila. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Ende, Kota Rahim Pancasila. Dari Ende untuk Indonesia. Taman Renungan ini direkomendasikan bagi kita semua yang ingin mencari suasana baru dalam belajar dan juga bekerja. Selain karena tidak dipungut biaya, juga punya fasilitas yang menunjang seperti wifi dan tempat untuk nongkrong yang pastinya seru sekali. Selain itu, yang terpenting adalah tempat ini memberikan kita gambaran bagaimana perjuangan di masa lalu untuk mencapai kemerdekaan. Sekian dari video kami. Saya bersama dengan teman saya IPA 3